Mengapa binatang api itu membantumu? Anyu bertanya dengan heran. Mungkin ini wilayahnya. Kadal batu raksasa ini menerobos masuk, dan binatang api itu tidak senang, jadi ia mulai membunuh. Tapi, binatang api itu sepertinya tidak tertarik padaku, dan mengabaikanku. Lu Chen mengarang cerita dan mengarang Tianji, sedemikian rupa sehingga dia hampir mempercayainya. Binatang api yang dia bicarakan adalah Firefox di Chaos Orb. Firefox menyelesaikan tingkat lanjut. Masalahnya adalah, setelah Firefox menerobos ke level ke-6, kekuatan obat dari pil binatang mendalam api ungu masih ada, dan juga dapat meningkatkan level Firefox. Firefox tidak bisa menolak godaan untuk meningkatkan kekuatan, dan kemudian berevolusi. Evolusi jauh lebih cepat daripada kemajuan. Namun evolusi sama dengan kemajuan, Firefox dilakukan secara hiruk-pikuk. Lu Chen memikat kadal batu raksasa itu ke dalam hutan, lalu melepaskan Firefox dari Chaos Orb. Meskipun Firefox berada di awal tingkat ke-6, ia adalah binatang api dengan api binatang yang menakutkan. Umumnya, binatang buas di tengah level ke-6 bukanlah lawannya. Terlebih lagi, kekuatan api binatang yang dikeluarkan oleh Firefox yang mengamuk bahkan lebih tidak normal, kadal batu raksasa itu tidak tahan sama sekali dengan api binatang itu. Setelah Firefox membunuh semua kadal batu raksasa, Lu Chen dengan cepat menarik mereka kembali ke Chaos Orb. Firefox masih berevolusi, masih mengamuk, biarkan saja di luar, entah hal buruk apa yang akan terjadi. Kamu sangat beruntung. Anyu menunjukkan kegembiraan, dan akhirnya percaya pada kejahatan Lu Chen. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Chen bertanya tanpa daya, sekarang Anyu datang, dia tidak bisa pergi, itu sangat memusingkan. Saat ini, dia memikirkan pepatah bijak, menjadi terlalu baik juga merupakan masalah. Tidak tahu apakah mereka masih hidup. Anyu melihat ke arah ngarai dan menghela nafas. Penjaga rumah itu memblokir binatang itu dengan tubuh mereka, dan saya khawatir hanya sedikit dari mereka yang akan selamat. Nona, saya punya ide kecil. Saya akan memancing kadal batu raksasa lainnya ke sini dan membiarkan binatang api itu membunuh mereka. Kata Lu Chen, apakah kamu dalam bahaya? Saya bisa mempercepat untuk sementara, tidak apa-apa. Kalau begitu hati-hati, aku akan menunggumu di sini. Sebaiknya kamu kembali ke tempat asal dan menungguku. Kamu tidak aman di sini, dan aku tidak bisa melepaskannya. Bagus. Ingat, jika aku tidak meneleponmu, jangan keluar. Keduanya berpisah, Anyu kembali bersembunyi di hutan lebat. Lu Chen bergegas ke ngarai dan berlari sejauh ribuan mil. Dia melihat 70 atau 80 mayat kadal batu raksasa tergeletak di tanah, namun masih ada lebih dari 200 kadal batu raksasa yang hidup dan menendang, masih mengepung para penjaga. Sebagian besar dari lebih dari 20 penjaga tewas dalam pertempuran, dan hanya 4 atau 5 yang sangat kuat, tetapi semuanya terluka dan tidak dapat mendukung mereka. Hai, Lu Chen berlari ke pinggiran medan perang, melambaikan tangannya, dan menyapa para penjaga dengan senyuman. Hai saudara perempuan, bajingan kecil, tugasmu adalah melindungi Nona Anyu. Kenapa kamu tidak lari kembali dan bercinta? Bagaimana kabar Nona? Ketika para penjaga melihat Lu Chen yang tersenyum secara tak terduga, mereka semua sangat marah hingga muntah darah. Untuk apa kamu terburu-buru? Apakah aku orang yang seperti itu? Jangan khawatir, Nona baik-baik saja dan aman. Lu Chen tersenyum tenang, dan berkata, sebenarnya, Nona menyuruhku kembali untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu masih bisa lari? Mampu, beberapa penjaga berkata serempak. Kalau begitu dengarkan, saat kamu keluar dari pertempuran, berpegangan tangan dan lari. Bersama, bergandengan tangan, ini berjalan cepat. Tentu saja kamu tidak bisa berlari cepat, tapi dengan aku menariknya, semuanya akan berbeda. Lu Chen tersenyum. Cuma bercanda, kamu menyeret kami untuk lari. Bisakah ini berjalan cepat? Kau menarik kami untuk mati bersama, kan? Bagaimanapun, kematian lebih buruk daripada bertarung sampai mati. Beberapa penjaga pemerintah berkata satu demi satu. Kamu ingin mati? Aku tidak punya masalah, tapi kalian semua sudah mati. Tidak ada orang di sekitar wanita itu yang bisa dilindungi. Lu Chen melipat tangannya di dada, dia tidak peduli dengan hidup dan mati para penjaga ini. Bagaimanapun, kematian monster-monster ini tidak akan mempengaruhi rencananya. Tujuannya adalah untuk membunuh semua kadal batu raksasa. Ini semua adalah pil binatang tingkat 6 yang berjalan, bukankah harum? Sangat enak,
Pil binatang awal tingkat ke-6 adalah pil penting untuk menyempurnakan alam Xuanming. Pil binatang tingkat menengah tingkat ke-6 adalah bahan penting untuk membuat artefak suci. Selain bispil, daging kadal batu raksasa ini juga penting. Ransum Xiaoyu perlu ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Selalu memberi makan daging buas urutan kelima, pertumbuhan Xiaoyu lambat. Dengan semua daging buas tingkat 6 ini, pertumbuhan Xiaoyu pasti akan jauh lebih cepat. Karenanya, kadal batu raksasa ini harus mati. Di mana Nona? Seorang penjaga bertanya. Di luar ngarai, dia menunggumu untuk melarikan diri. Lu Chen melihat kadal batu raksasa berjalan ke arahnya, dan dengan cepat berkata, kalian cepat putuskan, maukah kalian mengikutiku? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Berjalan, beberapa penjaga saling melirik, toh mereka akan mati jika tetap tinggal, jadi lebih baik bertaruh. Taruhan saja Lucky yang tampaknya tidak bisa diandalkan ini benar-benar bisa membawa mereka keluar dari neraka. Beberapa penjaga pemerintah tiba-tiba mengerahkan kekuatan mereka untuk mendorong kembali kadal batu raksasa yang mengepung, membuat celah, bergegas keluar bersama, dan bergegas menuju Lu Chen. Bergandengan tangan, Lu Chen mengingatkan. Mendengar hal tersebut, para pengawal pemerintah itu pun mengikutinya, menariknya satu persatu, seperti tusuk sate. Melihat lebih dari 200 kadal batu raksasa bergegas menuju mereka, Lu Chen tidak berani mengabaikannya. Dia meraih penjaga rumah besar di depannya, mengaktifkan langkah ringan, mengangkatnya hingga ekstrim, dan bergegas menuju mulut ngarai. Para penjaga tiba-tiba merasakan ada gaya tarik yang kuat yang menarik mereka untuk berlari. Kecepatannya jauh lebih cepat, dan kadal batu raksasa di belakang tidak dapat mengejarnya. Hebat. Namun, Lu Chen kesal. Sebelum menyeret kata sedih, hal itu masih relatif mudah. Namun kini menyeret beberapa botol minyak membutuhkan energi yang lebih nyata untuk mendukung Yu Guangbu. Tapi saat ini, di sisi jurang, di tebing setinggi 10.000 kaki, gadis yang ditunggangi setan melihat ke bawah, seorang penjaga muda sedang memimpin sekelompok penjaga berlari dengan liar, diikuti oleh lebih dari 200 batu raksasa, kadal, tiba-tiba jika dia tidak bisa mengejarnya, wajahnya tertutup lapisan es. Siapa penjaga ini? Wanita Yaozu itu bertanya. Entahlah. Pokoknya itu bukan pengawal asli Anyu, mungkin rekrutan baru Anyu. Ada pembangkit tenaga klan monster yang siap menjawab. Gerakan kaki apa yang telah dia latih, dan bagaimana kecepatannya begitu cepat? Wanita Yaozu itu bertanya lagi. Entahlah, aku belum pernah melihat gerakan kaki yang aneh seperti ini. Orang kuat dari Yaozu menjawab lagi. Dia membawa Anyu pergi sebelumnya, dan sekarang dia di sini untuk membawa para penjaga itu. Dia benar-benar tidak ada hubungannya. Apakah ini berarti Anyu baik-baik saja? Wanita Yaozu berspekulasi demikian. Bawahan ini benar-benar tidak tahu, tapi ketika bawahan ini melihat api binatang muncul dari ngarai, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Orang kuat monster itu tersenyum kecut. Jika Anyu tidak bisa mati, bukankah kerja kerasku untuk menyiapkan game ini akan sia-sia? Wanita Yaozu itu berkata dengan marah. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kata monster yang kuat itu. Tidak, jika kamu bergerak, akan selalu ada jejak yang tertinggal. Begitu keluargaan mengetahui bahwa Anyu dibunuh oleh seseorang, mereka akan mencurigaiku. Wanita Yaozu itu mengerutkan kening, dan berkata lagi. Ratusan kadal batu raksasa tingkat 6 menyerang bersama-sama, dan bawahanku yakin Anyu sulit melarikan diri. Pembangkit tenaga klan monster itu mengatakan demikian. Kalau begitu mari kita lihat peruntungan Anyu, dan lihat apakah hidupnya sulit atau tidak. Mata wanita Yaozu itu menjadi dingin, dan dia terus melihat ke bawah dan menonton pertunjukan itu. Kehabisan mulut ngarai, Lu Chen memerintahkan para penjaga untuk menahan nafas, lalu melemparkan mereka ke dalam hutan lebat tempat Anyu berada. Kadal itu mengarah ke rumah jagal di sisi lain. Begitu beberapa pengawal pemerintah memasuki hutan lebat, mereka melihat Anyu. Berkatilah Dewa Iblis. Akhirnya biarkan aku menunggu untuk bertemu Nona. Nona, senang sekali kamu baik-baik saja. Untungnya Nona baik-baik saja, kalau tidak aku akan mati dengan penyesalan. Beberapa pengawal pemerintah sangat gembira dan juga sangat terharu karena lolos dari kematian. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Lucky itu. Yu Fuwei tiba-tiba teringat pada Lucky. Dia akan baik-baik saja. Bahasa gelapnya tegas. Nona Anyu, Lucky memimpin kadal batu raksasa itu ke hutan di sana. Yu Fuwei melompat ke puncak pohon, menunjuk ke kejauhan dan berkata.
An Yu juga ingin tahu tentang situasi Lucky, jadi dia melompat, dan penjaga lainnya mengikutinya. Semua orang melihat ke sana, dan melihat Lu Chenyuan ribuan mil jauhnya, dengan sekelompok besar kadal batu raksasa di belakangnya. Ketika Lu Chen memimpin kadal batu raksasa itu ke dalam hutan, tidak butuh waktu lama sebelum suara gemuruh terdengar lagi. Adegan yang muncul setelah itu semuanya familiar bagi An Yu. Semangat binatang meluap-luap, api binatang berkobar, suara adu binatang terdengar, dan diiringi auman binatang yang ketakutan terus-menerus, bumi berguncang dengan hebat. Lucky adalah pria yang baik, sayang sekali untuk mati. Itu semua karena dia kita bisa kabur, tapi dia tidak bisa kabur. Dia akan selalu hidup di hati kita. Kehidupan yang luar biasa, kematian yang mulia. Beberapa pengawal pemerintah tampak sedih dan berduka satu demi satu. Dia tidak akan mati, ada binatang api di sana yang membantunya. Wajah An Yu penuh keyakinan, tapi hatinya masih lemah, dia takut sesuatu akan terjadi pada Lucky. Binatang api, dari mana binatang api itu berasal? Seorang penjaga bertanya dengan aneh. Semuanya, harap bersabar dan menunggu dengan sabar. Lucky punya petualangan di sana. An Yu berbicara untuk menenangkan para penjaga. Di sisi lain hutan, Firefox sedang mengamuk, dan api buas menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam radius 10 mil, tidak peduli apakah itu rumput, pohon, pasir, batu, manusia, hewan, atau hewan terbang, semuanya berada di bawah jangkauan api binatang itu. Banyak kadal batu raksasa yang tersulut oleh api binatang itu, seluruh tubuh mereka terbakar, kekuatan tempur mereka menurun, dan mereka berlarian. Firefox berlarian. Firefox sangat marah, masih dalam proses evolusi, dan harus tetap diam di dalam Chaos Orb. Tapi Lu Chen dengan paksa menariknya keluar untuk mengganggu evolusinya. Akan menjadi hantu jika tidak mengamuk, tetapi ia harus bergantung pada Lu Chen, jadi tentu saja ia tidak berani melakukan apapun pada Lu Chen. Kadal batu raksasa itu tragis, dan mereka langsung menjadi alat pelampiasannya, dan ia ingin membunuh mereka semua. Firefox baru berada di awal tingkat ke-6, dan sedang bergerak menuju evolusi tinggi, yang setara dengan tingkat puncak penempaan kedua alam Xuanming. Dibandingkan dengan kadal batu raksasa itu, peringkat Firefox tidaklah tinggi, bahkan tergolong rendah. Tapi binatang api itu memiliki serangan api binatang yang menakutkan, dan kekuatan tempurnya berkali-kali lebih kuat dari binatang buas biasa. Kadal batu raksasa hanyalah binatang buas biasa, bahkan pada tahap tengah dari tingkat ke-6, ia tidak dapat menahan api binatang dari Firefox. Firefox membantai dengan liar di sini, sementara Lu Chen menjauh, duduk di pohon untuk menyaksikan pertempuran. Setelah Firefox membunuh kadal batu raksasa, Lu Chen muncul dengan tenang dan menuai hasilnya. Ratusan kadal batu raksasa semuanya ada di dalam tas, menghasilkan banyak uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, Firefox tidak terlalu mempedulikannya, hanya mengebor Chaos Orb dan terus berkembang. Setelah membuang tubuh kadal batu raksasa terakhir, kegembiraan di wajah Lu Chen berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berpikir keras. Ada juga kadal batu raksasa. Kadal batu raksasa di akhir tahap ke-6. Kadal batu raksasa itu masih berada di dalam ngarai, bertarung dengan kapten penjaga rumah. Saya tidak tahu apakah kapten penjaga rumah membunuh kadal batu raksasa itu. Ataukah kapten penjaga rumah dibunuh oleh kadal batu raksasa. Kadal batu raksasa itu adalah pil binatang tahap akhir tingkat ke-6 yang berjalan. Pil binatang tingkat 6 bisa membuat senjata yang lebih kuat. Setelah beberapa saat, Lu Chen bertanya pada Firefox, apakah dia bisa membunuh kadal batu raksasa di akhir tahap ke-6. Firefox berada pada momen kritis terobosan evolusioner, dan tidak menanggapi Lu Chen. Tidak masalah, ayo kita lihat dulu, kalau memang tidak berhasil, olesi saja telapak kakimu dengan minyak. Begitu sosok Lu Chen bergerak, dia berlari keluar hutan dan langsung menuju ngarai. Di sisi lain hutan lebat, para penjaga melihat sosok Lucky yang berlari kencang dari jauh, semuanya tercengang dan sulit dipercaya. Hutan sudah lama kembali tenang, dan sekarang Lucky masih berlari keluar, dan tidak ada kadal batu raksasa yang mengejarnya, yang berarti pertempuran telah usai. Ratusan kadal batu raksasa mati begitu saja. Binatang api macam apa itu, dan mengapa ia begitu kuat? Petualangan mesum macam apa yang dimiliki Lucky ini? Kami sangat beruntung. Mengapa kami tidak mengalami petualangan seperti itu? Lucky pergi ke ngarai lagi. Apa lagi yang dia lakukan di ngarai? Kenapa dia tidak kembali?
Beberapa penjaga pemerintah berkata satu demi satu. Ada juga kadal batu raksasa di ngarai. Setelah memikirkannya sebentar, An Yu mengetahui tujuan Lu Chen. Lu Chen ingin menarik kadal batu raksasa itu dan membunuhnya. Itu kadal batu raksasa di tahap akhir ke-6, yang sebanding dengan kekuatan kapten kita, bisakah dia membunuhnya? Mungkin, binatang api itu bisa. Beberapa pengawal pemerintah berkata lagi. Tidak lama kemudian, Lu Chen memasuki ngarai lagi, dan memasuki mata wanita monster itu lagi. Kenapa dia lagi? Ratusan kadal batu raksasa, semuanya dibunuh olehnya. Apakah kekuatan tempur penjaga itu sekuat itu? Wanita Yaozu itu sangat marah, berharap dia bisa membunuh penjaga itu sekarang juga. Dia telah berdiri di sini, mengamati situasi di dasar ngarai, tetapi dia tidak begitu jelas tentang situasi di mulut ngarai. Tapi penjaga terkutuk itu mengambil Anyu, mengambil beberapa penjaga rumah, dan mengambil ratusan kadal batu raksasa, dan sekarang dia kembali dengan selamat. Apa yang ingin dia ambil? Yang terpenting penjaganya baik-baik saja, artinya Anyu baik-baik saja. Anyu baik-baik saja, artinya semua yang dia lakukan hanyalah usaha yang sia-sia. Dia memiliki dendam terhadap Anyu, tetapi penjaga itu melindungi Anyu, dan dia akan menjadi hantu jika dia tidak membenci penjaga itu. Ayo kita bergerak. Melihat wanita Yaozu mengertakkan gigi, pembangkit tenaga listrik Yaozu di sampingnya berbicara. Aku bilang tidak, Anyu hanya bisa mati karena kecelakaan. Wanita Yaozu itu menggelengkan kepalanya, tapi dia masih tidak berani membiarkan bangsanya sendiri mengambil tindakan. Dia tahu betul bahwa orang kuat di keluarga An bukanlah vegetarian. Sejak Anyu dikalahkan, dia juga punya cara untuk mencari tahu penyebab kematian Anyu. Jika Anyu meninggalkan ngarai ini hidup-hidup dan memasuki jangkauan sarang iblis, maka kita tidak dapat lagi menyebabkan kecelakaan. Kata Yaozu yang kuat, ada juga kadal batu raksasa di tahap akhir ke-6 yang menghalangi ngarai. Tidak mudah baginya untuk melewatinya. Kata wanita iblis itu, tapi Anyu juga memiliki pengawal yang kuat di bawah komandonya, yang kekuatan tempurnya tidak kalah dengan kadal batu raksasa itu. Penjaga itu berlarian di ngarai, tidak mungkin terlalu jauh dari Anyu. Anyu pasti ada di mulut ngarai. Wanita Yaozu itu berpikir sejenak, lalu memerintahkan, jangan tinggal di sini, kalian, segera pergi dan tangkap beberapa binatang buas yang lebih kuat, masukkan mereka ke dalam mulut ngarai, dan pancing binatang buas itu untuk membunuh Anyu. Klan monster yang kuat merespons dan pergi bersama monster lainnya. Dan wanita Yaozu terus melihat ke dasar ngarai, memperhatikan penjaga bergegas ke medan perang jauh di dalam ngarai. Saluran tengah ngarai hampir hancur, namun pertempuran antara manusia dan binatang masih berlangsung. Kapten penjaga rumah terluka dan berlumuran darah. Kadal batu raksasa di akhir tahap ke-6 tidak jauh lebih baik, ia sudah terkoyak. Saya sedang berbicara tentang Kapten, Anda adalah seorang praktisi tingkat tinggi yang bermartabat di alam dunia bawah misterius. Kenapa Anda tidak membunuh binatang buas ini setelah bertarung begitu lama? Sebuah suara muncul entah dari mana. Kapten penjaga rumah mendongak, dan melihat seseorang berdiri di kejauhan. Itu adalah pengawal Anyu, Lucky. Melihat Lucky tersenyum, dengan tangan terlipat di dada, santai, seolah sedang menonton drama, dia tidak bisa menahan amarahnya. Brengsek, kamu tidak merasakan sakit di punggungmu ketika kamu berdiri dan berbicara. Ini adalah kadal batu raksasa di tahap ke-6 akhir, kamu pikir itu ikan air. Anda memiliki kemampuan, Anda datang untuk berperang, untuk memastikan bahwa Anda mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bagaimana kabar Nona Anyu? Kapten penjaga rumah masih menahan amarahnya dan bertanya sambil bertarung. Dia baik-baik saja, dia memintaku untuk datang dan melihat, apakah kadal batu raksasa ini sudah mati. Lu Chen tersenyum di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia membenci kapten penjaga istana. Brengsek, Anda adalah orang kuat di alam bawah tanah mendalam dengan pelatihan tinggi, tetapi Anda tidak dapat membunuh binatang buas di tahap akhir tingkat ke-6, sungguh pecundang. Jika dewa memiliki posisi menempa Anda, kadal batu raksasa ini pasti sudah lama dihancurkan sampai mati. Dewa tersebut mengira bahwa dia akan berlari dan dengan mudah mengumpulkan tubuh kadal batu raksasa ini. Tampaknya Firefox harus keluar. Binatang buas ini tidak mudah untuk dibunuh, tapi ia hampir sama baiknya denganku. Kekuatan tempurnya tidak sekuat sebelumnya. Beri aku beberapa jam lagi, dan aku akan membunuhnya. Kapten penjaga rumah membual, tapi diam-diam dia merasa khawatir. Untung Nona Anyu baik-baik saja, tapi
Jika dia tidak bisa membunuh kadal batu raksasa ini, Anyu tidak akan bisa menyeberangi ngarai ini. Kadal batu raksasa di akhir tahap ke-6 terlalu kuat, jika bertarung sampai mati, hanya ada dua hasil, kehilangan keduanya, atau keduanya mati. Apapun hasilnya baginya, itu bukanlah hasil yang baik. Berapa jam? Apakah terlalu lama? Lu Chen berkata dengan nada menghina. Ngomong-ngomong, di mana kadal batu raksasa lainnya? Kapten penjaga rumah tidak berani membicarakan masalah itu lagi, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Semuanya hilang. Siapa yang melakukannya? Aku. Itu ratusan kadal batu raksasa, bagaimana caramu membunuh mereka? Gunakan ikmu. IQ berhasil, kenapa harus pakai kekerasan? Dengan ikmu, kamu tidak akan mengerti. Jangan bicara omong kosong, gunakan ikmu untuk membantuku. IQ-ku terbatas di bawah tahap akhir ke-6, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kadal batu raksasa tahap akhir ke-6 ini. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Cuma bercanda, untuk membantu Anda, dewa pasti tidak akan berfungsi, jadi saya harus merilis Firefox. Firefox berada pada saat-saat terakhir evolusinya, sehingga tidak dapat lagi berperang, jika tidak maka Firefox akan menjadi gila dan mati. Terlebih lagi, biarkan Firefox keluar untuk bertarung, dan Anda tidak bisa membiarkannya pergi ke hadapan Anda, monster. Dewa tersebut bertempur di kota berbenteng, dan Firefox bertempur, membunuh banyak prajurit monster. Yaozu tahu bahwa Firefox adalah hewan peliharaan dewa ini, bisakah dewa ini melepaskan Firefox di depan Anda? Begitu Firefox ini menunjukkan wajahnya, tahukah Anda bahwa dewa itu adalah Lu Chen? Apakah Anda ingin dewa membunuh iblis itu? Oh, tidak, wilayahmu terlalu tinggi, dewa tidak bisa membunuhmu, dan kamu bisa membunuh dewa. Kamu, kapten penjaga rumah tercekik, setengah mati karena marah, dan sangat ingin menamparkan Lucky sampai mati. Yah, aku punya ide. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Jika kamu kentut, ada yang ingin kamu katakan. Kesan kapten penjaga rumah terhadap Lucky semakin buruk, dan dia hampir tidak ingin berbicara dengan orang ini. Aku akan memancing kadal batu raksasa ini pergi. Kamu keluar dari ngarai untuk mencari wanita itu, dan mengantar wanita itu melewati ngarai. Lalu, bagaimana denganmu? Saya berlari kencang, dan saya mengajak biawak batu raksasa itu untuk bermain di pegunungan dan sungai, kemanapun saya pergi. Kamu orang yang baik. Kapten penjaga rumah menghela nafas dengan emosi. Lucky benar-benar contoh yang baik dari pengorbanan diri dan pengorbanan diri. Pada saat ini, kesan buruk kapten terhadap Lucky tiba-tiba berubah menjadi kesan baik. Namun, kadal batu raksasa ini masih terlalu kuat. Bisakah kamu melukainya sedikit lagi, atau dia akan segera menyusulku, dan aku akan tamat saat itu, dan wanita itu tidak akan bisa pergi. Lu Chen mengatakannya lagi. Yah, kapten penjaga rumah tercekik lagi, orang ini Lucky benar-benar menuntut. Namun, ketika dia memikirkan Lucky menggunakan hidupnya untuk memancing kadal batu raksasa, dia tidak terlalu peduli. Oke, aku akan menggunakan kekuatan binatang ini lagi. Setelah dupa, kedua pecundang akan menderita. Kapten penjaga rumah menderita luka dalam yang serius, seluruh tubuhnya gemetar, dia tidak dapat berdiri dengan mantap, dan dia terus meminum pil penyembuh. Dan kepala kadal batu raksasa itu ditusuk dengan pedang, terluka parah, dan nafasnya jauh lebih lemah. Ayo, pimpin. Melihat itu hampir selesai, Lu Chen menunjuk ke kapten penjaga istana, dan Lightwalker kekaisaran terbuka. Kapten penjaga rumah menahan rasa sakitnya dan melangkah untuk mengimbanginya. Dan kadal batu raksasa itu telah membunuh si mata merahnya, jadi dia tetap mengejarnya meskipun dia ingin melepaskan lawannya. Kapten penjaga istana adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di alam Xuanming. Meski dia terluka, kecepatan kakinya sangat cepat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap oleh kadal batu raksasa dengan santai. Kecepatanmu tidak kalah dengan kecepatanku. Kapten penjaga rumah memandang Lucky yang berlari berdampingan dengannya, dan terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat menembus alam Lucky, tetapi roh jahat Lucky tidak kuat, dan alamnya seharusnya jauh di bawahnya, tetapi kecepatannya tidak lebih rendah dari latihan tinggi Xuanming, yang membuatnya sangat terkejut. Saya telah berlatih gerak kaki. Lu Chen tersenyum. Aku juga berlatih, kata kapten penjaga rumah. Gerakan kaki tingkat apa yang kamu punya? Haha, gerak kakiku luar biasa, kualitasnya rendah. Dalam kesakitan karena lukanya,
Kapten penjaga istana menunjukkan senyuman bangga. Dibandingkan dengan seni bela diri dan keterampilan bertarung, gerak kaki relatif jarang, dan tingkat gerak kaki secara umum tidak tinggi, baik pangkat kuning atau pangkat misterius. Bukanlah tugas yang mudah untuk memiliki gerak kaki di permukaan tanah, meskipun itu pada tingkat rendah. Tidak peduli ras apapun, pengajaran gerak kaki relatif ketat. Gerak kaki tingkat tinggi jarang terjadi dan sangat berharga. Umumnya para pejuang menyembunyikannya sebagai harta karun dan tidak akan menyebarkannya begitu saja. Saat berikutnya, kata-kata Lu Chen membuat kapten penjaga rumah tidak lagi tertawa atau bangga. Gerakan kakiku adalah yang terbaik di bumi. Mendengar sindiran Lucky, wajah kapten penjaga rumah menjadi kusam, dan dia sangat ingin mencari lubang untuk masuk dan mengubur dirinya sendiri. Pangkat gerak kakinya lebih dari 110-an blok jauhnya darinya, beraninya dia bangga. Bangga, tidak perlu memverifikasi apakah perkataan Lucky benar atau tidak, hanya dengan melihat kecepatan Lucky sudah membuktikan segalanya, dan dia menyadari bahwa dia tidak boleh kewalahan dengan memamerkan gerak kakinya di depan orang lain. Sepanjang perjalanan, kapten penjaga rumah tidak banyak bicara hingga ia berlari keluar dari jurang. Dan ada suara ledakan tak berujung di belakangnya, dan kadal batu raksasa dari tingkat ke-6 tidak menyerah dan terus mengejarnya. Nona ada di hutan lebat di sana. Lu Chen menunjuk ke sana, dan berkata kepada kapten penjaga istana, tarik napasmu kembali dan bergabunglah dengan wanita muda itu. Setelah aku memancing binatang buas di belakangmu, kamu segera membawa wanita muda itu melewati ngarai. Saudara Lucky, berhati-hatilah. Kapten penjaga rumah menangis, mengetahui bahwa Lucky tidak akan pernah selamat dalam perjalanan ini. Kadal batu raksasa ini sangat pendendam dan mempunyai daya tahan yang lama. Ia akan mengejar Lucky sampai ke ujung bumi. Meskipun Lucky cepat atau lambat, ketika energi aslinya habis, dia akan menjadi perut kadal batu raksasa. Katakan pada Nona, kali ini benar-benar perpisahan, katakan padanya untuk segera kembali ke sarang iblis, dan jangan lari kembali lagi. Kata Lu Chen, saya akan memberitahu Anda. Kapten penjaga istana tampak serius, meletakkan tangannya di atas jantung, dan memberi hormat sebagai ucapan terima kasih kepada orang kuat itu. Setelah itu, kapten penjaga istana menahan aura iblisnya dan dengan cepat berlari menuju hutan lebat. Lu Chen, sebaliknya, mengaktifkan rantai rune, meningkatkan aura iblisnya, dan bergegas ke sisi lain. Kadal batu raksasa yang mengejar di belakang juga tidak berakal, dan mangsa di depan tiba-tiba terpisah, satu kiri dan satu kanan, bahkan tidak mau menggunakannya, sehingga langsung mengejar yang memiliki roh paling jahat. Nona, ngarainya aman, ayo kita lewati dengan cepat. Kapten penjaga rumah, berlari ke dalam hutan lebat, menemukan Anyu, dan segera mendesaknya. Lucky belum kembali. Anyu melihat ke kejauhan, dan ada kadal batu raksasa di tahap akhir ke-6, mengejar dan membunuh Lucky. Lucky memintaku untuk memberitahu Nona, kali ini benar-benar perpisahan. Kata kapten penjaga rumah, tidak mungkin, dia bercanda denganmu, ada binatang api yang kuat bersembunyi di sana, dan dia ingin membunuh kadal batu raksasa itu. Anyu tidak mempercayainya, dan berkata, Lucky membunuh lubang kadal batu raksasa, dan dia akan datang secara alami. Ayo pergi lagi. Segera, terjadi pergerakan di hutan, dan pergerakannya lebih besar dari sebelumnya. Raungan binatang itu mengguncang langit, nyala api binatang itu meraung ke langit, dan rumput serta pepohonan semuanya menjadi abu dalam radius ribuan mil. Setelah itu, sesosok tubuh berlari keluar dari hutan dan berlari menuju gunung seolah-olah melarikan diri untuk nyawanya. Apa yang terjadi di sini? Gagal membunuh kadal batu raksasa itu. Binatang api itu tidak berfungsi. Jika kamu tidak bisa membunuh kadal batu raksasa itu, Lucky mungkin sudah putus asa. Beberapa penjaga pemerintah berkata satu demi satu. Bagaimana? Seorang Yu juga tercengang. Melihat Lucky melarikan diri dengan putus asa, dia mungkin tidak bisa menghadapi kadal batu raksasa tingkat 6. Terlebih lagi, kadal batu raksasa itu mengamuk lebih cepat. Lucky juga harus mempercepat dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya mencapai batasnya, agar tidak disalib oleh kadal batu raksasa. Hanya saja Lucky mempercepat dengan seluruh kekuatannya, dan sejumlah besar energi nyata berfluktuasi, melepaskan diri dari kekacauan di tubuhnya, dan wilayahnya berkembang sepenuhnya. 7 kutub langit, kecepatannya sangat cepat, bagaimana dia bisa berada di alam Tiangang? Kapten penjaga rumah tercengang dan terkejut, saya selalu mengira dia berasal dari alam Xuanming. Yang mengejutkan,
dia awalnya berada di alam Tiangang. Di permukaan, Anyu baik-baik saja, namun di dalam hatinya dia sangat tertekan. Sebab, Lucky sebelumnya mengatakan bahwa dia adalah Tiangang Baji, namun dia tidak menyangka yang ada hanya Tiangang Qiji. Mengapa Lucky berbohong padanya? Lucky ini benar-benar memiliki terlalu banyak rahasia. Namun, tidak masalah sekarang, jika kamu tidak bisa merawat kadal batu raksasa itu, cepat atau lambat Lucky akan mati. Nona, Lucky telah mencoba yang terbaik, ayo cepat pergi. Kapten penjaga rumah mendesak, bisakah kamu menyelamatkannya? Ditanyakan dalam bahasa gelap, karena sudah lama bertarung melawan kadal batu raksasa itu, dan terluka oleh binatang itu, aku tidak bisa pulih untuk sementara waktu. Kapten penjaga rumah berkata dengan wajah malu, sekarang kekuatan tempurku telah turun, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu ayo kita selamatkan Lucky bersama-sama. Anyu berkata begitu. Tidak, binatang itu berada di tahap akhir ke-6 dan sedang dalam kegilaan. Dulu kita mati begitu saja. Kapten penjaga rumah berkata dengan cepat. Tetapi pada saat ini, roh binatang kuat lainnya datang dari sisi lain, dan wajah kapten penjaga istana berubah. Jika ada binatang buas yang lebih kuat datang, mereka akan mati. Nona, tidak cocok berlama-lama di sini, saya tersinggung. Kapten penjaga rumah tidak mau berkata apa-apa, meraih Anyu dan bergegas ke ngarai. Beberapa penjaga lainnya mengikuti. Kamu berani? Lepaskan aku. Namun kapten penjaga rumah mengabaikannya karena tugasnya, dan terus berlari menuju ngarai. Ketika dia berlari ke pintu masuk ngarai, Anyu melihat Lucky dikejar gunung oleh kadal batu raksasa, dan bahkan melihat Lu Chen melambai padanya. Dia tidak bisa menahan matanya menjadi merah, dan serangkaian air mata mengalir. Lucky, ini benar-benar perpisahan. Saat ini, Lu Chen sudah dalam keadaan putus asa, dan dia panik ketika melarikan diri ke gunung. Saat kadal batu raksasa diperkenalkan ke hutan, Firefox baru saja menyelesaikan evolusinya, mencapai tingkat evolusi tinggi di awal tahap ke-6, yang memenuhi ekspektasi Lu Chen. Lu Chen awalnya mengira bahwa setelah Firefox menyelesaikan evolusinya, ia akan memiliki kekuatan untuk melawan kadal batu raksasa di akhir tahap ke-6. Terlebih lagi, kadal batu raksasa itu terluka parah dalam pertarungan panjang dengan kapten penjaga rumah, jadi ia tidak boleh menjadi lawan Firefox. Namun dia tidak pernah menyangka kalau kadal batu raksasa yang setengah mati itu mempertahankan kekuatan tempur yang kuat dalam keadaan mengamuk. Ketika Firefox melawannya, Firefox bukanlah lawan sama sekali. Bahkan Foxfire tidak bisa membakar lawannya, sehingga kalah dengan tergesa-gesa, dan hampir mati digigit oleh kadal batu raksasa tersebut. Lu Chen tidak punya pilihan selain menyingkirkan Firefox dan melarikan diri dengan Imperial Lightwolf. Namun, kadal batu raksasa yang sangat kejam itu jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan Lu Chen terpaksa menggunakan energi genital terbesarnya untuk meningkatkan kecepatannya, yang membuatnya selangkah lebih cepat dari kadal batu raksasa, tetapi mengungkapkan keadaan aslinya. Tapi tidak masalah, Anyu pergi, dan dia bisa melepaskan tangan dan kakinya. Jika dia tidak bisa membunuh kadal batu raksasa, dia hanya mencari kesempatan untuk kabur. Dia berlari mendaki gunung sejauh ribuan mil, tetapi masih tidak bisa menyingkirkan kadal batu raksasa itu. Binatang itu diikat dengan Lu Chen. Bajingan ini benar-benar sakit, lukanya sangat serius. Jika dia tidak dapat menemukan tempat untuk menyembuhkan, apa yang kamu lakukan setelah dia? Apakah kamu ingin mengejar dewa sampai ke ujung bumi? Kamu kelelahan sampai mati. Lu Chen sangat tidak berdaya, kadal batu raksasa itu dimakan bersamanya, dan sepertinya dia tidak akan pernah mati. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia harus membawa kadal batu raksasa berputar-putar di pegunungan, terus-menerus berputar-putar. Mari kita lihat siapa yang kelelahan terlebih dahulu. Tingkatkan Yu Guangbu sepenuhnya, kecepatannya cepat, tetapi ada juga kekurangannya. Setelah kecepatan ditingkatkan dalam waktu lama, energi sebenarnya akan habis dengan sangat cepat. Lu Chen tidak punya pilihan selain menelan pil Reiki untuk memulihkan energi aslinya dan mempertahankan kecepatan larinya. Namun lama-kelamaan, fisik dan energi hampir habis, yang tidak dapat diisi kembali oleh pil energi spiritual. Cairan esensi spiritual dapat diisi ulang. Masalahnya, Lingshan Yuannya hanya tersisa 2 tetes, dan dia enggan menggunakannya. 485. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, Lu Chen sangat merindukan Xiaoyu.
Jika Xiaoyu ada di sana, dan unicorn itu mengaum, bukankah kadal batu raksasa itu akan takut untuk buang air kecil? Betapapun buruknya, kadal batu raksasa itu akan takut dan tidak berani mengejarnya, bukan? Disayangkan, Firefox orang ini membutuhkan terlalu banyak waktu untuk maju, jika tidak, Xiaoyu akan dapat membantu saat ini dengan kembali ke Chaos Orb. Meskipun Xiaoyu tidak ada, tetapi dengan Fei Long yang merawatnya, itu akan baik-baik saja, bukan? Saat Lu Chen hendak memotong dagingnya dan menggunakan cairan esensi roh spiritual, teriakan datang dari Chaos Orb. Mengaum, Firefox mengaum. Apa masalahnya? Lu Chen bertanya sambil berlari. Kekuatan fisik dan energinya hampir tak tertahankan, jika Firefox ini tidak jongkok di Chaos Orb, apa yang dia coba lakukan? Mengaum, Firefox merespons dengan menggonggong lagi, dan berjalan ke tepi manik yang kacau itu, mengetahui bahwa ia ingin keluar dalam. Sekejap, kamu tidak bisa mengalahkan mereka, jadi kenapa kamu tidak keluar untuk mengantarkan makanan? Lu Chen berkata dengan marah. Melihat perhatian Lu Chen, Firefox langsung berlari di tempatnya, seolah menuju ke kejauhan. Berlari, mata Lu Chen berbinar sia-sia, dan dia mengerti apa yang dimaksud Firefox, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, maksudmu membiarkanmu lari, bagaimana denganku? Firefox berhenti berjalan, membungkuk, dan melakukan moan. Oh, kamu ingin aku duduk di atasmu dan menunggangimu. Merayu, Firefox merengek, yang berarti tebakan Lu Chen benar. Kamu baru berada di awal tahap ke-6, bisakah kamu berlari lebih cepat dari orang di belakang? Lu Chen bertanya, merayu. Firefox dengan tegas mengangguk 567 Cina WWW, 567 Zudotop. Lu Chen sangat gembira, jika Firefox dapat menggendongnya untuk jangka waktu tertentu dan membiarkannya pulih, dia tidak perlu membuang cairan esensi roh. Keluar, dengan pemikiran di benak Lu Chen, Chaos Orb terbuka, dan Firefox melompat keluar. Pada saat yang sama, Lu Chen juga melompat dan mengendarai Firefox, menggunakan Firefox sebagai mobilnya. Mengaum, Firefox meraung, dan berlari sekuat tenaga, kecepatannya sebenarnya sangat cepat, dan dalam waktu singkat, kadal batu raksasa di belakang tidak menyusul. Namun, setelah berlari beberapa saat, kadal batu raksasa yang mengamuk itu perlahan menyusul. Peng, rubah api tiba-tiba memadatkan api binatang itu, dan seluruh tubuh rubah terbakar dengan api binatang yang berkobar, dan nyala api berkobar ke langit. Kemanapun dia pergi, tumbuh-tumbuhan berwarna abu-abu, meninggalkan jejak panjang tanah hangus. Meskipun api rubah sangat menakutkan, itu tidak berpengaruh pada Lu Chen. Ada api rubah di tubuh Lu Chen, yang keluar dari tubuh yang sama dengan api rubah milik rubah api. Tidak peduli seberapa kuat rubah api milik rubah api, itu tidak akan membakar Lu Chen. Tidak ada yang salah dengan tubuh Lu Chen, tetapi pakaian di tubuhnya rusak dan terbakar menjadi abu. Sekarang seluruh tubuh Lu Chen telanjang, itulah yang disebut buah telanjang. Tapi untungnya, seluruh gunung itu tidak berpenghuni, dan belum ada yang melihatnya. Betapapun indahnya lukisan itu, tidak ada yang menghargainya. Kadal batu raksasa di belakang berhasil menyusul, tetapi sulit untuk mendekati Firefox. Karena ekor rubah api sangat panjang, dan merupakan tempat di mana api rubah paling terkonsentrasi, dan terus menyapu ke belakang, memaksa kadal batu raksasa untuk mendekat. Kadal batu raksasa di akhir tahap ke-6 memiliki kekuatan fisik yang kuat. Meskipun tidak terlalu takut dengan api rubah Firefox, ia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah sepasang mata seukuran meja, begitu api rubah membakar matanya, ia hampir tidak dapat menahannya. Ekor rubah api yang menyala terus menyapu ke arah wajahnya, yang membuatnya sangat ketakutan. Firefox berlari sambil menyapu ekornya, memaksa kadal batu raksasa itu tidak punya tempat untuk menyerang. Begitu saja, seekor rubah dan seekor kadal, berlari dan berkejaran, berputar-putar di pegunungan, berebut siapa yang lelah lebih dulu. Lu Chen duduk di atas Firefox, meminum pil yang memberi nutrisi pada jiwa, dan kemudian memerintahkan kedua pembuluh darah naga untuk memasuki Chaos Orb untuk menarik energi spiritual dari pembuluh darah energi spiritual. Saluran energi spiritual besar yang dimenangkan oleh An Yu telah ditempati oleh inti saluran tersebut, dan menyatu dengan saluran energi spiritual lama. Sekarang pembuluh darah energi spiritual baru ini cukup besar, cukup untuk menarik dua pembuluh darah naga selama beberapa hari. Saat pembuluh darah naga menyerap aura, artefak 9 naga kembali ke satu akan beroperasi secara otomatis, dengan cepat memulihkan kebugaran fisik dan
Energi. Ini adalah cara kultivasi favorit Lu Chen, dan tidak perlu memasuki kondisi kultivasi sepenuhnya. Lagi pula, berjalan di Firefox tidak bisa masuk ke kondisi budidaya, bukan? Cara ini sangat nyaman, namun juga memiliki dua kelemahan. Yang pertama membutuhkan energi spiritual yang cukup, dan yang kedua adalah efeknya lebih buruk dibandingkan kondisi kultivasi penuh waktu. Namun dalam keadaan tertentu, cara budidaya ini pasti bermanfaat. Di ngarai, di tebing, wanita monster itu sangat marah hingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Sebab, di bawah hidungnya, Anyu dengan selamat melewati ngarai dan bergegas menuju sarang iblis. Beberapa bawahannya gagal menangkap binatang buas itu tepat waktu, yang menyebabkan Anyu melarikan diri, dan keseluruhan rencananya dinyatakan gagal total. Dia berbalik dan turun gunung, dengan marah berjalan menuju mulut ngarai, berusaha menyelesaikan masalah dengan bawahannya. Dalam perjalanan menuruni gunung, ada getaran samar dari gunung, namun dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun tak lama kemudian, getaran itu berubah menjadi getaran, lalu berubah menjadi getaran, semakin intens, dan terdengar suara dentuman, semakin dekat dan keras, mengguncang gunung, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar, binatang buas datang ke sini. Dia melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tidak menemukan apapun. Saat dia bertanya-tanya, tiba-tiba terdengar ledakan, hutan di depannya meledak, dan nyala api yang mengerikan berkobar ke arah langit, membawa api bersuhu tinggi yang menghancurkan segalanya, meluas ke sisi ini. Tidak, itu api binatang buas. Dia buru-buru menghindari dan menghindari api binatang mematikan itu, tapi dia tidak bisa melihat pemandangan yang akhirnya tidak bisa dia lupakan. Di dalam hutan, seekor rubah api yang diselimuti api mengerikan muncul dan bergegas ke arahnya. Ada juga penunggang rubah yang menaiki Firefox itu, namun penunggang rubah itu tidak memiliki kain yang menutupi tubuhnya, dia telanjang, telanjang, telanjang. Cantik sekali, aku tidak tega melihatnya. Tapi dia melihat langsung ke sana, dan masih linglung, untuk beberapa saat, dia benar-benar tidak bisa bereaksi. Tuhan, saat angin bertiup kencang, kebenaran akan musnah. Ada pria mesum di dunia ini, tidak mengenakan apapun, menunggangi rubah telanjang, berkeliaran di pegunungan, sungguh seorang eksibisionis. Tunggu, pria ini tampak familiar. Aku pergi. Pria itu juga menemukan seseorang di depannya, dan langsung tercengang. Bagaimana mungkin ada seseorang di pegunungan tandus? Masih seorang wanita iblis lajang. Dia telanjang sekarang, dia sungguh memalukan dan memalukan. Hei, hei, minggir, atau kamu tidak akan mendapat kompensasi jika memukulnya. Pria itu tanpa sadar menutupi bagian-bagian penting dan berteriak. Itu kamu. Dia juga sadar kembali, meledak dalam amarah, dan mengenali pria ini sebagai penjaga. Penjaga ini memancing semua kadal batu raksasa, menyelamatkan Anyu, dan menghancurkan rencananya. Dia pantas mati. Pergi ke neraka. Dia melompat untuk menghindari Firefox, tapi tiba-tiba membalikkan telapak tangannya dan menamparkan pria itu. Dengan telapak tangan itu, ruang itu runtuh dan kehampaannya hancur. Beratnya telapak tangan menyebabkan tanah berguncang dan gunung retak. Ini adalah telapak tangan orang kuat di alam Xuanming. Meskipun telapak tangannya dilarikan, tetapi kekuatannya masih sangat kuat, dan itu berasal dari penghancuran Lu Chen. Tubuh pertarungan naga ganda. Pada saat ini, teriakan dingin yang rendah terdengar dari tanah.